Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham yang kembali diakumulasi oleh Bapak Low Keng Hong. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang kemarin turun lumayan dalam, tapi terlihat diakumulasi asing dengan jumlah lumayan besar. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ADMR. ADMR hari Selasa kemarin ditutup turun hampir 6% ke harga 2.230. Kemarin ada yang bertanya, Pak, kenapa ADMR tidak sekalian dianalisa padahal juga diakumulasi asing dengan jumlah besar? ADMR sengaja saya bikin satu video baru karena di video sebelumnya itu judulnya saham-saham yang naik dan diakumulasi. Sedangkan ADMR malah turun walaupun ada akumulasi. Tapi memang menarik untuk dianalisa saham ADMR. Bisa kita lihat saat ini memang penurunannya membuat ADMR berada di bawah support di 2.300. Tapi jika kita lihat secara tren, ADMR masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 2.190. Jadi selama masih berada di atas garis EMA 50, menurut saya ADMR masih bisa di hold dan masih bagus trennya. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ADMR juga masih bisa pantau saham ini. Alasan kenapa tiba-tiba turun bisa kita lihat memang sebelumnya jika kita pindah ke angka 3 menit, pada saat sebelum penutupan ADMR trennya masih bagus, masih berada di atas harga 2.450. Tapi pada saat play closing langsung dibanting di harga 2.220. Banyak alasan karena rebalancing dan sebagainya, tapi bisa kita lihat memang nggak semua saham yang masuk ke indeks MSCI bergerak naik. ADMR bergerak turun, AMRT bergerak naik, Inco bergerak naik, INTP yang keluar dari indeks ini juga bergerak turun, dan ada beberapa saham yang masuk ke yang small caps, tapi nggak semua bergerak naik. Ada beberapa bisa lihat bergerak naik, BBYB, ESA, sebelumnya ARB lumayan dalam, pada saat penutupan juga dibuat naik tapi tidak berada di zona hijau. MTDL juga malah bergerak turun, jadi memang tidak semua yang masuk ke indeks MSCI dibuat naik pada saat play closing. Tapi jika kita lihat untuk data broker summary, penurunan tiba-tiba ini memang karena guyuran dari KI atau Cipta Dana. Yang kita tahu Cipta Dana ini merupakan underwriter dari saham ADMR. Dan setelah diguyur, asing jadinya mendapatkan di harga bawah atau terlihat adanya akumulasi oleh asing dengan jumlah yang sangat besar kemarin. Dan jika kita lihat walaupun apapun alasan yang ada atau kita mencari-cari alasan kenapa bisa turun, tapi secara teknikal ADMR menurut saya masih sangat layak untuk dipantau dan kita entry. Bisa kita tunggu di sekitar garis EMA 50, di sekitar harga 2.990 sampai harga 2.200 untuk entry-nya, atau tunggu ADMR apabila ternyata pada perdagangan tanggal 2 besok langsung dibuka naik di atas harga 2.300, itu bisa coba entry juga. Tapi bisa kita lihat saat ini harga 2.500 memang masih merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham ADMR. Sebelumnya ADMR masih sideways, hanya bergerak di range harga 2.300 sampai 2.500. Karena saat itu ADMR masih enak untuk disun trade. Beli di sekitar support 2.300, take profit apabila terlihat gagal break dari harga 2.500. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di saham ADMR di harga bawah maupun harga atas, menurut saya selama garis EMA 50 tidak terlewati dalam 1 minggu ke depan, ADMR masih bisa dipantau untuk kita coba entry. Apalagi saat ini sudah mulai masuk ke indeks MSCI. Selanjutnya saya coba analisa saham AMRT yang juga masuk ke indeks MSCI. Dan bisa kita lihat secara tren saham AMRT memang trennya masih sangat uptrend. Dan terlihat saat ini mencoba untuk break resisten di 1.800. 1 minggu terakhir ini berusaha untuk naik di atas harga 1.800, AMRT gagal break. Saat ini mencoba untuk break resisten di 1.800. Apabila berhasil break, AMRT akan lanjut uptrend dengan target berikutnya itu di resisten psikologisnya di harga 2.000. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham AMRT.
turun mengetes support MA50 yang saat itu di sekitar harga 1500, AMT masih bisa rebound kembali. Karena itu untuk ADMR pun menurut saya selama masih kuat berada di atas garis MA50 masih bisa di hold. Tapi hati-hati apabila ternyata garis MA50 terlewati, ADMR juga trennya bisa bergerak downtrend. Dan saat ini bisa kita lihat garis MACD pun mulai mengarah ke atas. Untuk AMRT bisa kita lihat kenaikan 7% lebih kemarin terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing bisa kita lihat juga masuk dengan jumlah besar. Dan selama beberapa minggu terakhir ini asing terus akumulasi saham ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, bisa hold terus saham ini selama garis uptrendnya belum patah. Dan apabila berhasil break, maka potensinya ke harga 2000. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, memang harus lebih waspada karena apabila teman-teman buy on breakout pun masih ada potensi untuk berbalik arah. Karena tetap harus hati-hati karena harga yang teman-teman beli sudah lumayan tinggi saat ini. Dan jika kita lihat, ESA kemarin sempat ARB di bawah garis MA50. Tapi pada saat penutupan dibuat naik lagi dan hanya turun 0,84% ke harga 1175. Tapi secara tren bisa kita lihat saat ini ESA trennya masih bergerak sideways dan garis MA50 dua kali masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Untuk garis MACD jika kita lihat memang saat ini sudah mulai bergerak turun. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary-nya. Untuk broker summary penurunan kemarin terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga masuk dengan jumlah besar. Jadi ESA juga menarik untuk dipantau. Teman-teman bisa buy apabila berhasil naik di atas harga 1200 dengan target 1300 atau tunggu kembali di sekitar garis MA50 di sekitar harga 1130. Jadi bisa buy on breakout karena saat ini 1200 sudah berubah menjadi resisten. Bisa naik apabila berhasil naik di atas harga 2300, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1300. Karena memang bisa kita lihat beberapa minggu ini harga 1300 masih kuat menahan kenaikan dari saham ESA. Atau hold saja selama garis MA50 tidak terlewati. Karena sama selama garis MA50 tidak terlewati, minimal trennya masih bagus untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan terakhir saya akan coba update lagi saham BBYB. BBYB bisa kita lihat menarik untuk dipantau. Karena sebelumnya mencoba untuk break 1400, gagal break, saat ini berhasil naik di atas harga 1400. Jadi secara tren mulai ada tanda-tanda reversal trend. Itu yang menarik. Dan saat ini mencoba untuk menutupin gap yang sempat terbentuk di sekitar harga 1560. Tapi resisten lebih kuatnya saat ini di 1600. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk BBYB bisa kita lihat kemarin naik 10% lebih ke 1480. Terlihat masih ada akumulasi dan asing juga sama masih masuk dengan jumlah besar. Dan selama beberapa minggu ini pun bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham BBYB. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1300 atau pada saat berhasil naik di atas harga 1400, bisa di hold selama harga 1400 tidak terlewati. Karena selama harga 1400 tidak terlewati, trennya akan mulai membaik. Walaupun belum terkonfirmasi uptrend, karena untuk uptrend BBYB harus break garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 1795. Tapi saat ini sudah bisa di swing trade dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 1600 atau di sekitar gapnya di sekitar harga 1560. Jadi pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata mulai berbalik arah. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 1400 untuk re-entry apabila masih bisa bertahan. Tapi BBYB masih bisa di hold saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.